Ada seorang pria yang berhasil selamat dari malapetaka tumbal pesugihan. Jadi dirinya ini sudah ditargetkan menjadi tumbal pesugihan seseorang. Berkali-kali ia nyaris kehilangan nyawanya dalam kejadian-kejadian yang tak masuk akal. Bahkan ia sempat berada di bibir jurang. Setiap kali ajal terasa begitu dekat, ada sosok misterius yang tiba-tiba menyelamatkan dia. Jadi ketika dia mau meninggal, ini selalu saja ada makhluk yang tak kasat mata, ini seolah menyelamatkan dirinya. Sosok tersebut ternyata bukan manusia biasa, melainkan ia yang sudah lama mati. Kenapa arwah tersebut menolong dirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel RAWIB. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Mohon maaf ya, kemarin ini beberapa kali nggak tayang karena ada acara event manggung gitu. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya. Ada di antara kita. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya sudah disamarkan demi keamanan bersama. Toko di sini kita sebut saja namanya Nurdin. Nurdin hidup dengan bapak ibunya. Nurdin anak sematawayang. Dia sudah dewasa. Usianya sekitar 30 tahun. Dia sudah pernah menikah. Akan tetapi, istrinya ini meninggal. Nah, semenjak meninggalnya istrinya, Nurdin gak mau lagi nih untuk mengenal perempuan. Ia benar-benar setia. Ia pun merasa kayak gak ada yang bisa menggantikan istriku. Kematian istrinya ini dikarenakan sakit. Berapa kali orang tuanya ini mengatakan kepada Nurdin, cari pasangan hidup le, bapak ibumu ini udah menua. Jangan sampai kamu ini gak ada jodoh. Pesan dari orang tuanya. Nah, Nurdin sendiri ini bekerja sebagai seorang tangan kanan bos. Bos apa ini? Bos emas. Di mana Nurdin ditugaskan untuk membeli emas-emas kepunyaan para warga-warga yang ada di desa-desa, di pelosok-pelosok desa. Ada sahabatnya Nurdin, kita sebut saja namanya Sanuri. Sering sekali Nurdin ini bepergiannya sama Sanuri. San, ini arahnya kemana nih? Oh iya, kita arahnya sini. Kampung sini katanya mereka ini emasnya banyak loh. Bagus-bagus loh. Nah, Nurdin pun sama Sanuri datang ke kampung tersebut. Di mana nanti hasil emas yang sudah dibelanja oleh Nurdin ini nanti diantarkan ke bosnya. Bosnya Nurdin kita sebut saja namanya Pak Bisri. Pak Bisri tidak mau mengganti orang lain selain Nurdin untuk khusus bagian pencari emas. Untuk penimbang emas pun sendiri sama. Jadi Pak Bisri ini banyak karyawan yang nimbang, uangan lah apa segala macam. Ini sendiri-sendiri. Dan Nurdin dipercaya yang paling berat dia. Dia harus turun ke desa-desa. Dia ini memastikan emas ini benar-benar murni. Emas ini benar-benar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan nilai jualnya ini bisa menghasilkan yang lebih. Ini semua dipasrahkan ke Nurdin. Dan ternyata benar. Dengan adanya Nurdin bekerja di tempatnya Pak Bisri, menjadi tangan kanannya Pak Bisri, perekonomian keluarganya Nurdin ini tidak pernah kekurangan. Makanya ibu bapaknya ini mengatakan, lah mbok nikah lagi, jangan sampai galau. Kamu itu ya gampang nyari rezekinya, pasti ada jalan keluar. Ah, bapak inilah orang belum ada kok pak, mau dia dipaksa, siapa yang mau pak? Makanya kalau kerja, ya inget-inget loh ya. Kalau kerja juga kamu harus ada liburnya. Jalan-jalan kemana, biar kamu ini kenal sama orang. Lah yo, siapa tahu ada yang nyangkut le. Biar ada yang ngurusin kamu. Iya pak, iya. Nah, Nurdin setiap pulang ya, ini membawa emas, ia selalu ditaruh di sebuah box. Yang dimana, ini kalau udah kemalaman memang Nurdin gak langsung ke rumah bosnya. Bosnya udah percaya banget bahwa nanti keesokan harinya dia akan membawanya, menyetorkan ke Pak Bos. Nurdin nanti dapat uang. Ini sampai Nurdin punya mobil. Bener-bener rumahnya ini nggak ada yang namanya perabot kekurangan atau apa-apa segala macam, aman, mewah banget enggak. Pak Bisri ini berjalannya waktu sakit-sakitan, yang menjadikan Pak Bisri harus berhenti mengelola bisnisnya dan digantikan oleh putranya. Kita sebut saja putranya dari Pak Bisri. Ini namanya Tomo. Nah, yang namanya Tomo
Dia ini karakternya jauh berbeda dengan Pak Bisri. Ia lebih ke ikut ibunya, saklek. Dia ini kejam, dia ini nggak kenal yang namanya toleransi. Yang menurut Tomo, bisnis itu yang seperti ini Pak. Harus kenal kejam, termasuk ke tangan kanan. Tapi bagi Pak Bisri, ini nggak seperti itu Nah, sering berdebat, ini yang menjadikan Tomo masuknya ini setelah Pak Bisri benar-benar tidak bisa mengelola perusahaan. Baru Tomo masuk. Dulunya memang kayak sempat bentrok terus-menerus. Dan baru kali ini nih setelah Pak Bisri sakit, Tomo lah yang maju. Semenjak dipegang Tomo, suasana menjadi tegang. Iya mas, tapi nggak ada tapi-tapian. Bebas, terserah kalian bagaimana, yang penting tanggung jawab. Saya nggak mau tahu itu. Dan ternyata emang benar, berjalannya waktu, setelah dipegang Tomo, ini sangat berbeda sekali dengan peraturan Pak Bisri. Dari sekian banyak karyawan, ini sampai 20% dari karyawan sudah mulai dikeluarkan. Ketika rapat lagi, Tomo mengatakan, siapapun yang berani seperti orang yang sudah saya keluarkan, maka nasibnya akan sama. Itu perihal apa ya Pak? Apa segala macam? Kejujuran. Saya butuh itu. Dan jika kalian bohong, saya ini tidak ada yang namanya, oh ya udah saya besok maafkan. Oh ya besok maaf, nggak ada. Pada suatu hari, Nurdin ini dia tahu ada satu desa di mana memang ini harus datang ke sana. Katanya ada emas, bla 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 bla. Nah, uangnya ini sudah diberikan kepada Nurdin. Nurdin, ini pegang uangnya, modalnya sekian sekian sekian. Kamu harus mendapatkan ini. Monggo silakan. Pada saat itu, kondisinya memang Nurdin ini sampai kaget. Wah, ini emas yang benar-benar keren. Ini kalau Pak Tomo tahu, wah dia senangnya bukan main. Saat itu, emas diborong sama Nurdin. Pada hari itu, nominal emas yang paling besar hari itu. Paling besar. Saking lagi seneng-senengnya, ini yang menjadikan Nurdin menanyakan kepada tetangga-tetangga yang lain. Mbak, barangkali mbaknya juga ada apa-apa segala. Nah, Sanuri mengatakan, sahabatnya Nurdin ini mengatakan, mending kita pulang aja udah. Lagian ini udah sore, jangan sampai kemalaman. Udahlah San, lagian nanti kalau pas pulang, kamu bakal aku anterin dulu. Masalah tanggung jawab, aku yang tanggung jawab. Saya takut nanti Mas Tomo gimana-gimana. Udahlah, tenang aja. Nurdin ini membelanjakan semua uang yang dikasih oleh Tomo. Nah, kondisi mereka pulang yang biasanya jam 10 atau jam 12 malam baru sampai rumahnya Tomo, ini mereka sampai jam 2 malam masih di tengah perjalanan. Dikarenakan ini ada pohon yang tumbang di tengah jalan, hujan lebat. Udah, mereka benar-benar harus menunggu pohon ini disingkirkan. Nah, karena memang hujan lebat dan kondisi ini sudah tidak memungkinkan kalau harus ke tempat Tomo dulu, maka dari itu Nurdin mengatakan, dah, sampean pulang aja dulu. Saya turunin di rumah sampean, saya tak pulang. Besok pagi subuh saya berangkat lagi ke tempat Pak Tomo untuk tanggung jawab emas ini. Setujulah si Sanuri. Nurdin pun akhirnya pulang. Nah, ada penyimpanan tempat emas digabungkan dengan emas-emas yang memang kepunyaan Nurdin sendiri, dijadikan satu, walaupun di sini ada sekat nih gitu. Oh, ini punyanya Bos Tomo gitu. Jadi disimpan di satu tempat gitu. Ini hampir subuh, sampai rumah ini udah hampir subuh. Bapaknya Nurdin tiba-tiba bangunin Nurdin. Din, bangun Din. Din, kamu rusak jendela apa gimana? Rusak jendela Pak? Maksudnya gimana? Lah itu, kok sampai pada kayak gini? Kamu itu ngapain? Kamu kok bisa kayak gini? Saya malah baru lihat Pak. Jendela kamar Nurdin seperti ada yang menjebol. Ini rusaknya gimana? Lah orang bapak baru tahu kok. Makanya bapak bangunin kamu. Lah ini kok ada jendela kayak gini? Kamu ini gimana? Pak, jangan-jangan apa? Pak! Terdengar suara jeritan dari ibunya Nurdin. Pak! Ada barang kita yang hilang, Pak! Pak, ada barang kita yang berantakan. Ada yang barang berantakan. Jadi pagi-pagi geger. Nurdin pun juga bingung, barang apa Bu? Ternyata ada beberapa perhiasan, ya. Ini punya ibunya yang di lemari kecil, khusus punya ibunya nih, hilang. Nurdin langsung kepikiran, wah, jangan-jangan di kotakku. Nah, dibuka kotaknya Nurdin. Siapa yang mencongkel ini? Yang benar saja dibuka sama Nurdin. Dan satupun emas, perhiasan,
ini tidak ada. Benar-benar raib. Kotak itu benar-benar kosong. Nurdin lebih kaget lagi ketika melihat ada beberapa cincin yang terjatuh. Jadi sempat nggak keambil. Berarti dengan kata lain, rumah Nurdin ini kemalingan. Sedangkan totalnya ketika Nurdin harus mengembalikan ini sudah tidak mungkin. Apalagi sekarang bosnya digantikan oleh Tomo, anak dari Pak Bisri. Aduh, ini gimana? Aduh, kok bisa seperti ini? Ini berarti kita kemalingan. Wah, geger lah. Anehnya ketika Nurdin tanya ke warga, semua tidak ada yang melihat. Ketika Nurdin ke samping rumah, terlihat banyak bekas-bekas kaki. Ini udah lebih dari 2 orang ini. Malingnya ini nggak cuma 1. Ini ada beberapa orang. Larinya pun arahnya ke perkebunan. Tomo ini sudah menunggu Nurdin. Nurdin yang ketakutan terpaksa berusaha untuk jujur. Itu langsung datang ke Tomo. Mas Tomo, maafin saya, Mas. Maafin saya, maafin gimana? Hasil kemarin gimana? Itu terbanyak loh. Selama saya ngasih uang kamu itu paling banyak. Mana coba? Mana? Saya pengen lihat. Kayak apa barangnya? Biar cepet-cepet ditimbang. Mengalami naas, Mas. Naas gimana? Saya kemalingan, Mas. Kemalingan? Jangan alasan ya. Jangan sok-sokan drama kayak gini sama saya. Jangan-jangan kamu menjual emas itu, terus kamu ingin kaya sendiri. Iya. Terus nanti kamu akan buka seperti ini sendiri, gitu. Dengan mengatasnamakan kantor ini. Iya, seperti itu. Iya. Mas, beneran Mas. Saya juga sudah lapor polisi. Saya nggak percaya. Kalau nggak percaya datang ke rumah saya, Mas. Polisi juga sudah berada di rumah saya. Tomo pun geram, memarahi Nurdin. Akhirnya Tomo datang ke rumahnya Nurdin. Tomo melihat sendiri. Akan tetapi bagi Tomo, tidak semudah itu, Bor. Saya curiga, ini akal-akalan kamu saja, kata Tomo. Saat itu juga Tomo yang gak mau tahu, ini langsung menyita apapun yang ada di rumah Nurdin. Ada memang berlian, emas, perhiasan segala macam ini. Dari pelosok-pelosok desa ini ada peninggalan dari eyang-eyang sebelumnya gitu. Ada dari leluhur. Ini yang menjadikan nilai emas itu wow sekali. Nurdin kebingungan. Nurdin terpaksa menjual mobilnya. Dalam kondisi terjepit, nggak ada pilihan lain selain mobilnya. Dijual lah sama Nurdin. Mas, horornya di mana? Tenang, ini saya akan ceritakan sosok Nurdin. Kenapa bisa ia sampai dijadikan tumbal pesugihan. Nah, Nurdin ini kebingungan. Ia nggak tahu cara nyari uang ini gimana lagi. Ya ampun, aku harus gimana? Sedangkan ini biaya untuk melunasi terus ditagih Mas Tomo untuk kekurangannya. Nurdin akhirnya datang ke tempatnya Pak Bisri. Akan tetapi pada saat Nurdin datang ke tempatnya Pak Bisri, ini yang menemui justru malah istrinya Pak Bisri. Nurdin, ibu tahu kamu ini mau menemui bapak kan? Sedangkan bapak sekarang di rumah sakit. Ya ampun, iya Bu. Maafin Nurdin ya Bu. Ibu Prial itu ibu gak tahu menahu. Yang jelas Tomo kemarin ngomong sama ibu, pokoknya jangan ada yang belain Nurdin. Makanya ibu ini bingung, Le. Yo, ibu tahu kamu ini tangan kanannya bapak. Tapi sekarang perusahaan bapak ini kan sudah dipegang Tomo. Iya Bu, maka dari itu Nurdin ini bingung Bu. Harus gimana cara mengembalikan semua itu Bu? Ya walaupun Nurdin udah mengembalikan, tapi ternyata masih ada yang kurang Bu. Apes Nurdin ini Bu. Sabar Le. Nurdin pun akhirnya pulang. Kebingungan dia. Kebingungan hingga pada akhirnya ia mendapatkan tawaran kerja dari sahabatnya untuk pergi Miang. Itu kalau di tempat kita ini namanya Miang ya Mas Kori. Miang. Mencari uangnya ini berlayar di laut. Nah ada yang menawarkan, ini ada kayak gini, gajinya sekian-sekian, gimana, mau berangkat gak? Kalau kamu mau gas. Sedangkan Nurdin ini gak bisa berenang. Dia ini takut kedalaman. Ya ampun, kenapa ada kerjaan tapi yang aku ini fobia, aku ini takut. Piye yo? Gak ada pilihan lain. Akhirnya Nurdin pun mengikuti sahabatnya tadi. Kita sebut saja namanya Wawan. Akhirnya Nurdin pergi berlayar. Akan tetapi baru 1 hari perjalanan, Nurdin ini seluruh badan ini dingin minta ampun, keringet keluar. Nah Wawan ini kan nanyain, kamu kenapa? Tadi udah
Dicek semua kok kamu aman segala macem. Kamu gak bermasalah atau apa kok. Kenapa sekarang seperti ini? Gak tahu Wan. Aku kayak gak tenang di sini. Loh, kan aku udah bilang, di laut itu ya beda sama di darat. Ini mau gimana pun kalau kita ini terkena ombak atau apa ya kayak gini. Gak setenang-tenang mungkin seperti di darat. Ya ini, kamu harus adaptasi seperti ini. Iya Wan. Ya mungkin ini hari pertama saja sih Wan. Ya udah, mulai besok mudah-mudahan kamu sudah bisa bekerja. Nah, keesokan harinya ini langsung diajarkan. Ini ngiket-ngiket jaring-jaring gitu kan ya, kayak rumpon penangkap ikan gitu. Pada saat Nurdin ini keluar dari dalam kapal gitu kan, menuju ke bibir-bibir kapal, Nurdin ini langsung melihat ke arah air. Pagi-pagi padahal. Nurdin ini benar-benar sangat takut. Ya ampun, air. Ya ampun, nanti kalau aku tenggelam gimana? Wan, itu sahabat kamu gimana? Ayo sini. Biar kita ngajarin. Itu yang pada di sana, ayo ngumpul. Wah, Nurdin ini ketakutan, gemeteran. Dia udah membayangkan kalau dirinya ini bakalan tenggelam. Nah, jurumudi atau kepala kapal gitu kan ya. Ini melihat Nurdin seperti itu, ini langsung disamperin si Nurdin ini. Ini kenapa kok bisa kayak gini? Katanya udah biasa. Makanya dari kemarin kami curiga, nggak biasa-biasanya. Ada orang yang seperti ini. Wawan, kamu bilangnya dia ini udah bisa apa aja, ya. Ini kalau kayak gini, ini namanya nyusahin kita. Saya disuruh apa ya Pak? Ayo sini, niat kerja nggak kamu? Iya Pak, saya ingin kerja Pak. Tapi saya takut tenggelam Pak. Gimana? Aduh, Wan. Oh gini Pak, dia ini butuh kerjaan banget Pak. Dia ini semangat Pak. Semangat gimana? Orang dia kayak gitu kok. Maafin Wawan Pak, ini kesalahan saya. Saya mau belajar Pak. Nah, Nurdin mengatakan seperti itu. Dikasih toleransi. Orang kapalnya sudah arah ke tengah, kok baru kayak gini, tahu kayak gitu kemarin nggak usah ikut. Akan tetapi tetap saja Nurdin ini gemetaran. Sehari, 2 hari, 3 hari Nurdin gak doyan makan. Yang ada Nurdin ini malah demam. Wawan ini sampai sering dimarahi. Balik lagi ke kamar, nyamperin Nurdin. Kamu udah mendingan belum? Aku kalau kayak gini kena marah terus. Iya Wan, aku takut Wan. Apalagi kalau tengah malam aku mendengar suara ombak. Aku benar-benar takut Wan. Benar-benar aku takut. Aku gak bisa Wan seperti ini Wan. Aduh. Hingga pada akhirnya, tepat 1 minggu Nurdin terpaksa dipulangkan kembali ke darat. Jadi ada papasan kapal yang memang arahnya ini mau ke darat. Nurdin akhirnya dititipkan. Dalam kondisi Nurdin ini benar-benar kurus kering. Ia makan hanya kalau dipaksa. Nah, setelah di darat, Nurdin pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Saat itu juga pengurus mengatakan, ini kalau Nurdin udah pulihan segala macam, ya sudah, kita sudah tidak ada ikatan kerja lagi karena tidak bisa dipaksakan orang seperti Nurdin ini gitu. Di situ Wawan juga bertanggung jawab penuh, minta maaf terus-menerus kepada para kru kapal segala macam. Singkat cerita, akhirnya Nurdin pun menghubungi Sanuri. Dijemputlah sama Sanuri. Ya ampun, kamu pulang toh? Aku nggak sanggup San, nggak sanggup, benar-benar aku nggak sanggup di sana. Ya udah, sementara kamu di rumah dulu sampai benar-benar kamu pulihan. Lagian mereka nggak bakalan nanggung kamu lama di situ. Ya gimana nggak bingung ya San? Sedangkan Mas Tomo untungnya nggak mengasuskan ini kantor polisi lah. Loh, ini kan kelalaian kamu. Mereka nggak pernah peduli dengan apa kata-kataku. Nah, singkat cerita, Nurdin pun akhirnya nganggur lama nih. Tomo juga ngasih kabar lagi. Ada berapapun, kirimkan ke kita uangnya. Jangan sampai menunda-nunda. Sanuri yang disuruh ke tempat Nurdin. Kamu udah ada uang belum? Belum lah. Mau dapat dari mana? Aku nyari kerjaan kiri kanan gak dapat. Aku kemarin kepikiran, apa aku ngojek aja? Tapi aku sudah tidak punya apa-apa. Sisanya berapa uang saja. Yakin kamu mau ngojek? Kalau toh memang ada motor yang murah San, aku bakal beli. Aku pengen ngojek San. Aku bingung untuk kehidupan ini. Orang tuaku juga sakit-sakitan memikirkan aku seperti ini. Yaudah, nanti kalau ada motor yang harganya murah tak kabar ke kamu. Motor apa aja toh? Iya San, motor apa aja lah San.
Aku bingung minta tolong ke siapa lagi. Warga di sini itu udah sempat membenci aku, San. Dulu aku pas kaya, katanya aku sombong. Giliran aku seperti ini sekarang, ya mereka ini yang malah masa bodoh. Bingung aku, San. Ya udah, nanti tak cariin. Yang penting aku kesini sudah melaksanakan tugas dari Mas Tomo. Nanti aku sampein juga kondisi kamu seperti apa. Iya, San, tolong ya, San. Maafin aku. Yo, Sanuri akhirnya balik lagi nih laporan ke Mas Tomo bla 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 bla. Singkat cerita, 1 minggu kemudian Sanuri pun datang membawa motor bekas. Gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saat itu Nurdin melihat kondisi motornya. Ini toh, San, motornya? Iya. Ini harganya sekian-sekian. Lah, kok murah, San? Loh, kamu katanya minta second. Lah ini second. Nanti kalau mahal kemahalan. Kamu ini gimana toh? Iya loh, San. Tapi masa murah banget tuh, San? Lo masih bagus kok. Misalkan kamu betulin, ini gak begitu berat. Cuma ini ya pajaknya mati. Ya gak penting lah, yang penting kamu buat kerja dulu buat kaki. Ya toh, ibu bapakmu kayak apa, kamu harus mikirin beliau-beliau. Iya, San, makasih, San. Kalau gitu aku ambilin uangnya dulu. Tapi ini aman kan, San? Aman. Daman. Karena ini yang punya, ini temanku sendiri. Jadi kamu tenang aja. Ya, iya, San, makasih. Dibayarlah motor tersebut. Akhirnya Nurdin pun mulai berangkat ngojek. Ngumpul-ngumpul sama tukang ojek. Awal yang mereka ini gak memperbolehkan Nurdin gabung. Akan tetapi Nurdin berkali-kali memohon. Saya ketimpa masalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tolonglah, Mas, Om. Saya pengen ikut gabung di sini, saya pengen kerja. Ya, maaf kalau kedatangan saya ini secara tidak langsung memecah rezeki sampean. Tapi saya butuh. Saya nggak tahu harus kemana lagi. Ya, nggak usah nangis kayak gitulah. Ya. Tapi ingat ya, kita harus mendulukan orang yang lama. Kamu orang baru nanti. Paham? Iya, Pak. Iya, saya mau. Pada akhirnya Nurdin pun mulai membawa penumpang. Akan tetapi, karena memang di sini Nurdin harus mengantri, ini yang membuat Nurdin berpikir, aku kalau ngantri kayak gini ya sampai sore aku nggak dapat penumpang. Bahkan mungkin sampai malam aku duduk di sini aja terus. Nah, aku mau nyari penumpang, jemput bola aja udah. Tak tawar-tawarin di tempat-tempat keramaian lah, apa stasiun atau apalah. Mending kayak gitulah daripada nongkrong di sini. Nurdin pun akhirnya melakukan hal tersebut. Gitu, dapatlah penumpang. Dapat penumpang, senang nih Nurdin pulang. Akan tetapi, pada saat Nurdin ke bawah sampai jauh, ini pulangnya Nurdin susah untuk mendapatkan penumpang. Aduh, ini kejauhan ini. Pulang juga kayak buang-buang bensin. Melipir-melipir Melipir-melipir Nurdin. Ya kan? Dia sampai ke bawah ke kota yang lain bahkan. Ke tetangga kota gitu. Dia muter lagi balik. Nah, anehnya, ini berapa kilo menuju ke rumah, Nurdin ini merasa kayak punggungnya ini sakit luar biasa. Kenapa punggungku sakit ya? Dia berhenti, ya. Ia gerak-gerakin tangannya. Kenapa kok jadi sakit ya? Kembali jalan lagi. Dan gak tahu kenapa gas motor ini kok berat. Kok jadi berat kayak gini ya? Aduh, ini motor, ayolah bersahabat lah. Sesampainya di rumah, Nurdin berasa badannya ini, wah capeknya luar biasa. Ibunya ini sampai gak tega melihat Nurdin. Nurdin ini dikerokin. Kamu kok kerja kayak gini banget Yole? Iya Bu, Nurdin bingung, gak tahu harus apa lagi. Besok kayaknya Nurdin harus ke tempat servis. Gak tahu itu gasnya kenapa. Nah, singkat cerita, dibawalah ke tukang servis. Anehnya, ketika diservis, ini rusaknya banyak banget. Mas Nurdin, ini kayak gini nih. Ini kalau nggak dibetulin kayak gini nih. Nah, kalau mau diganti sekian nih, sekian. Lah, kok banyak banget, Mas? Emang kayak gitu. Silakan kalau Mas Nurdin mau ngecek di bengkel yang lain. Wah, enggak. Yang masih bisa dipakai aja, Mas. Gak usah diganti. Lah, emang kayak ini. Seperti ini. Merembet kerusakannya. Aneh. Ya udah ya, Mas. Kurangnya nanti ya, Mas. Ya udah ya, nggak apa-apa. Untungnya bengkel nggak kenapa-napa. Akan tetapi, ketika Nurdin ini jalan
berangkat ini bawa penumpang, pas pulang dia selalu ngerasain punggungnya sakit. Dan gas mulai susah untuk digerakkan, kayak berat sekali. Rata-rata ini persis ketika di tempat sepi. Lah Nurdin bingung kan. Dia berkali-kali sampai berhenti. Roda ini diputar aman. Akan tetapi setiap Nurdin merasakan sakit, ini tiba-tiba bau kemenyan yang sangat menyengat. Kok bau kemenyan ya? Kemarin aku pas berhenti juga baunya kayak gini. Alah, udahlah, pulang aja dulu. Nah, sesampainya di rumah, pas ngitung uang, lah, kok cuma segini ya ternyata? Ya ampun, ini kenapa? Nah, hingga pada akhirnya kembali lagi ke bengkel. Mas, ini kayaknya memang belum enakan deh mas motor saya. Coba saya cek. Lah, kok ini jadi kayak gini mas? Wah, ini rusak mas ininya. Lah, merembet lagi kerusakannya. Yang kemarin belum lunas, ini rusaknya motor nambah lagi. Ada tetangganya Nurdin yang sama-sama saat itu memang mau nambal ban. Kita sebut saja namanya Heru. Ya, ini ke situ. Ini tanya sama si Nurdin. Mas Nurdin, ya Ru, kenapa Ru? Gila sampean memang. Gila kenapa? Di tempatnya Pak Bisri, keluar dapat kerjaan lagi di kapal, pulang. Kamu jangan ledek saya. Enggak, bukan itu. Doanya dikabulin enggak? Doa gimana? Ya doa ibu bapakmu lah mas. Orang saya juga sempat dipesenin untuk nyariin calon buat sampean kok. Calon? Maksud kamu gimana? Loh, gimana gak dikabulin? Sampean gak bersyukur? Mas, saya ini sering lihat. Ini setiap pulang sampean bawa cewek. Udah main nginep-nginep aja. Emang bapak ibu gak apa-apa tau mas? Bawa cewek? Lah iya kok. Rambutnya panjang. Cuma memang saya gak lihat mukanya. Ya, tapi emang dia suka kayak gitu ya mas? Apa dari musola gitu, habis sholat dia nggak langsung pulang dulu atau gimana? Maksud kamu gimana? Ya iyalah orang pakai mukena kok. Mukena? Iya rambutnya panjang, kayak orang pakai mukena gitu. Nah, bengkelnya nyeletuk. Jangan-jangan kuntilanak itu. Kuntilanak? Enggak mas. Saya nggak ngerasa seperti itu kok. Ru, kamu jangan ngada-ngada. Loh, saya lihatnya perempuan mas. Orang dia ini sampai masuk ke rumah sampean kok. Saya sempat lewat, makanya saya bersyukur akhirnya. Saya tenang. Saya dipesenin untuk nyariin perempuan buat sampean. Lah kok sampean sudah bisa bawa perempuan sendiri? Loh, sering loh tiap malam. Kamu bilang aku bawa perempuan. Udahlah mas. Mas, aku mau nambal ini. Selamat yo. Pokoknya nyari uang yang semangat. Disinilah Nurdin kebingungan. Dipikirnya dia bawa perempuan. Lah ini siapa? Sedangkan Nurdin ini gak ngerasa sama sekali. Hingga pada suatu malam, saat itu Nurdin mendapatkan penumpang ini di pinggir jalan, seorang perempuan. Dan di situ Nurdin sampai bingung sama perempuan itu. Masa iya nona secantik ini, dia ini malah sendirian, gak naik mobil, yang pantasnya naik mobil gitu kan ya. Ini kok malah memberhentikan ojeknya Nurdin. Mbak, harusnya Mbak ini naiknya mobil Mbak, diantar sama seseorang yang ganteng gagah. Lalu sampean ini malah berhentiin ojek kayak saya. Saya memang dari tadi belum ada penumpang Mbak. Mbaknya mau dianterin kemana? Nanti aja lah mas, nanti saya tunjukin aja alamatnya kali ya. Soalnya saya memang belum pernah ke situ mas. Oh gitu. Wah, ini perempuan kok cantik kayak gini. Siapa tahu jadi jodohku. Nah sepanjang jalan Nurdin ini ngoceh nih, cerita-cerita, ngobrol gitu kan. Saya dulu gini loh mbak, tapi sekarang seperti ini. Oh gitu ya mas. Nah mbaknya gimana? Dengerin cerita mas aja. Wah Nurdin seneng. Akan tetapi ada keanehan di sini bagi Nurdin. Punggung yang biasanya sakit ini kambuh. Aduh kenapa harus sekarang sih? Mbak sebentar ya, saya berhenti dulu. Iya mas, kenapa sih mas? Punggung saya sakit mbak. Nah, seperti biasa, ketika Nurdin ini memberhentikan motornya dan merasa jika punggungnya sakit, sudah dipastikan aroma kemenyan ini menyengat. Maaf ya mbak, iya mas, gak apa-apa mas. Ya udah kita lanjut mbak. Nanti kita arahnya kemana? Masih jauh kok mas, nanti saya tunjukin. Lah, rumahnya jauh amat. Kondisinya ini semakin sepi. Nurdin ini bingung kan? Nanya, mbak,
Ini saya takutnya ini kita semakin jauh, terus bensin saya habis, Mbak. Aduh Mas ya, tapi memang masih jauh kok Mas. Dan lagian di sini nggak ada tukang bensin. Rasa sakit yang ada di punggung Nurdin terus menjalar. Bahkan yang awalnya hanya di sebelah kiri, ini merambat ke sebelah kanan. Ya ampun. Nah, jika sudah seperti itu dipastikan gas motor biasanya sudah tidak bersahabat. Nggak tahu kenapa. Ternyata benar, terasa berat. Mbak, masih jauh ya? Iya Mas, lumayan. Lurus lagi Mas, lurus lagi, lurus. Nah, terus lurus. Tak lama kemudian, perempuan tersebut akhirnya menunjuk sebuah pohon. Nah, itu ada pohon besar itu Mas. Saya turunin aja di situ. Mbak, masa iya? Di situ Mbak? Iya nggak apa-apa Mas. Turunin aja di situ. Akhirnya Nurdin pun mengantarkan perempuan tersebut. Nurdin mengatakan, Mbak, sampean ini sebenarnya mau kemana? Dan rumah sampean ini mana? Enggak, udah deket kok. Nanti ada yang jemput saya. Kalau boleh tahu, udah punya pacar belum Mbak? Saya belum punya pacar Mas. Kalau Mas mau main ke sini nggak apa-apa, main sini aja. Nanti saya datang ke sini kok. Lah kok aneh? Saat itu, karena memang Nurdin juga takut kondisinya udah sepi banget di situ dan kayaknya udah nggak ada bensin, Nurdin terpaksa nih meninggalkan Mbak tersebut. Mbak, kalau saya tinggal nggak apa-apa ya Mbak? Tapi beneran kan Mbak, saya boleh main? Iya, tinggal kesini aja, di pohon ini. Tambah merinding Nurdin, ini perempuan beneran nggak ya? Bodo amat lah. Nah, akhirnya Nurdin pun jalan. Baru berapa meter? Kurang lebih mungkin 3-5 meter. Nurdin, bannya ini bocor, ban belakang. Dan pada saat Nurdin, pandangannya Nurdin ke arah mbak-mbak itu tadi, boom! Bener-bener mbak itu sudah menghilang. Perasaan belum ada papasan motor atau apa. Dari arah sana juga gak ada motor sama sekali. Lah, terus itu siapa? Ya ampun, itu tadi siapa? Dia, saking ketakutannya, dia memaksakan dalam kondisi ban pecah, tetap ia naiki. Dan pada akhirnya, ia bertemu dengan tukang bakso di pinggir jalan. Jadi bakso itu mangkal, padahal Nurdin tadi lewat di situ, ini nggak ada sama sekali. Nurdin sampai bingung, lah kok ada tukang bakso di sini? Memang warungnya kecil, tapi harusnya aku lihat. Tiba-tiba ada. Akhirnya Nurdin pun berhenti di depan tukang bakso itu. Pak, tadi saya lewat sini, perasaan bakso nggak ada, tapi kok sekarang ada ya Pak? Itu perasaan kamu aja. Ada apa? Ada yang bisa Bapak bantu? Tadi, iya saya tahu. Sampean ini kok nekat yo? Dari mana sih? Saya dari ini Pak. Maksud Bapak nekat gimana Pak? Saya juga belum cerita. Sampean itu bawa penunggu pohon itu. Dia ini pocong tanpa kepala. Nurdin kaget gitu lah, pocong tanpa kepala. Yang bener aja orang wujudnya perempuan. Sakit ini Bapak. Dalam hati Nurdin. Pak, udahlah Pak, nggak usah cerita yang kayak gitu-gitu Pak. Saya mau tanya aja. Ini kalau ban bocor, ini nambalnya di mana Pak? Duduk aja dulu sini. Ya elah Bapak. Saya ini ketakutan Pak, saya pengen cepet-cepet pulang. Ya makanya duduk sini aja dulu. Ujian sampean berat. Nah, ini minum dulu, diminum. Minumlah Nurdin. Barulah Nurdin ini nangis, cerita mengenai apa yang ia alami. Di situ Nurdin juga menjelaskan, sepeser pun Nurdin belum pernah yang namanya ngambil uang dari bosnya. Nurdin bener-bener jujur, tapi kenapa seperti ini Pak saya jadinya Pak? Itu ada yang nakal. Ya nanti kalau ada apa-apa datang aja ke sini. Rumah Bapak itu di sana. Kalau gitu saya permisi Pak. Ini gimana ya Pak? Motor saya. Motor kamu kenapa? Ya itu Pak bocor Pak, saya juga bingung. Gak mungkin saya ngerepotin Bapak. Orang gak kenapa-napa kok. Lah Bapak gimana sih? Pada saat Nurdin ngecek ternyata emang bener. Ban motor ini dalam keadaan baik-baik saja. Nah bener toh? Iya Pak, kok bisa kayak gini Pak? Nama Bapak siapa? Nama saya Jali. Sebut saja Bapak tua penjual bakso itu namanya Pak Jali. Setelah berkenalan, Nurdin pun disuruh buru-buru pulang. Ya udah, berdoa semoga sampai tujuan, sampai rumah. Minta perlindungan sama Allah. Kamu lupa loh, kalau lagi seneng kamu lupa sama Tuhan. Jadi minta perlindungan sama Tuhan. Iya Pak, kalau gitu saya pamit permisi dulu Pak. Iya Le, hati-hati. Nah, keesokan harinya ketika Nurdin ini kembali lagi membawa penumpang, anehnya berkali-kali ia hampir menabrak kendaraan yang lain. Sampai penumpangnya ini marah-marah. Mas, bisa naik motor nggak sih? Iya Bu, maaf Bu. Saya
Saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ngeblank Bu pandangan saya. Mas, saya turun aja deh Mas. Udah, saya turun aja. Maaf saya nggak jadi bayar. Ngeri saya jalan sama sampai. Bu, tapi. Padahal udah jauh. Ini berkali-kali terus menerus. Dan tidak hanya itu. Motor Nurdin ini sering sekali masuk ke bengkel. Nurdin pun menyampaikan kepada Sanuri. Nurdin mampir ke tempatnya Sanuri, menceritakan apa yang ia alami. Sanuri sampai heran. Lah, motor baik-baik aja kok. San, kalau nggak percaya kamu tanya bengkel. Di mana tempat saya betulin motor ini. Uang ini habis buat dandan motor tok loh. Saya sampai bingung loh. Ya sabar, namanya juga bekas, tapi nggak mungkin nih. Orang itu motor memang bener-bener sehat kok. Misal taruhlah servis juga nggak begitu banyak. Masa iya seperti itu? Dan yang paling mengerikan, aku itu pernah mengantarkan pocong tanpa kepala. Aku bingung, San. Kok kenapa hidupku seperti ini, San? Selalu terhantui yang hal-hal aneh. Sedangkan aku ini juga bingung harus gimana. Menghadap Mas Tomo ini gimana. Aku sudah dikasih waktu, akan tetapi aku juga belum berani ke sana. Aku juga tahu, makanya setiap Mas Tomo nyuruh. Aku selalu bilang, kalau kamu ini gak pernah di rumah. Lagi kerja. Itu saja yang aku bisa jawab. Nah, pada saat itu, Nurdin ini bawa penumpang, ya, nggak tahu kenapa bawaannya mata ini bener-bener kayak pengen istirahat, kayak pengen tidur. Padahal ini baru bangun, orang pagi-pagi. Mas, hati-hati. Iya Pak, hati-hati Mas, hati-hati. Kok dari tadi sampean kok kayak ngalamun ya Mas? Enggak Pak, enggak. Ini kenapa sih? Orang aku tadi nggak ngantuk, nggak apa kok. Aku juga baru bangun tidur. Mas, hati-hati, bisa bawa motor nggak? Awas masuk. Nurdin ini kaget melihat ada lawan arah ngambil jalurnya Nurdin. Nurdin akhirnya oleng. Motor Nurdin nabrak pembatas. Wah, Nurdin ini yang terlepas dari motor. Dan Nurdin ini nyaris masuk jurang. Nurdin pun akhirnya ditolong, dibawa ke rumah sakit. Motor rusak parah. Sanuri begitu juga dengan Pak Bisri. Yang tidak datang ke situ hanya Tomo. Bapak Ibu Nurdin menangis. Pak, maafin anak saya. Anak saya jadinya seperti ini ya Pak. Belum bisa melunasi beberapa utang-utang terhadap Bapak. Udah. Nurdin ini tidak bisa apa-apa udah. Penuh luka-luka seluruh badan. Dah, nggak usah bilang Tomo kalau saya kesini. Masalah rumah sakit saya ngurus. Saya kemarin berantem sama Tomo. Ya, laki-laki banyak karyawan yang dikeluarkan. Padahal semua itu orang-orang saya. Kamu kalau udah sembuh, segera cari kerjaan yang aman saja, Din. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Maafkan saya ya, Pak. Nah, saat itu memang Pak Bisri dan Pak Sanuri, ini sebelum pulang, ini memberikan cemilan. Jadi ada makanan, di situ juga ada air mineral, ditinggalkan di meja sampingnya Nurdin dirawat. Nurdin ini ditawarin sama ibunya, mau makan buah enggak, mau makan ini enggak Bu. Nah, kedua orang tuanya Nurdin ini kan saling bergantian. Nanti kalau satu tidur, satu ini begadang gitu kan. 1 jam setelah Pak Bisri ini pergi, ini kedua orang tua Nurdin, bapak ibunya, ini tertidur pulas di bawah ranjangnya Nurdin. Tiba-tiba suasana ruangan di mana Nurdin dirawat ini benar-benar mencekam. Kok ngeri ya tempat ini? Ruangan aku dirawat kok ngeri ya? Perasaan tadi nggak kenapa-napa kok ya? Tiba-tiba terdengar ada suara ketukan pintu. Dak. Siapa ya? Bu. Nurdin melihat ibunya tertidur pulas. Nurdin juga melihat bapaknya tertidur pulas. Pintu ruangan Nurdin tiba-tiba membuka sendiri. Ternyata ini yang datang Pak Jali, Mbah Jali. Ternyata yang datang Pak Jali, penjual bakso yang sudah sepuh. Pak, kenapa Bapak bisa kesini Pak? Dari mana? Kenapa Bapak bisa tahu saya di sini? Bapak kesini cuma mau minta jajan, boleh nggak Le? Tapi Bapak ini dari mana? Dah, itu aja yang di meja ya Le. Tak bawa Bapak. Saat itu Pak Jali ini tiba-tiba langsung mengambil bingkisan jajan gitu ya, yang dibawa oleh Pak Bisri.
Udah ini aja, Le. Tak bawa pulang. Airnya ya, Le. Tak bawa. Tapi Bapak ini... Shh, nanti kedua orang tuamu bangun. Tak pulang dulu. Iya, Pak. Hati-hati Pak Jali. Tak lama kemudian, ini tiba-tiba Nurdin tersadar. Nak, kamu kenapa, Nak? Iya, kamu kenapa, Nak? Saya kenapa tadi, Bu? Kamu itu teriak-teriak loh. Teriak-teriak. Ternyata Nurdin ini mimpi. Jadi sempat ketiduran. Kata ibu bapaknya, Nurdin ini teriak-teriak. Dia minta tolong. Sedangkan Nurdin sendiri ini bermimpinya berlawanan. Tidak mengancam Nurdin gitu loh di dalam mimpinya. Tapi kata bapak ibunya, Nurdin tadi teriak-teriak. Pada saat Nurdin ini melihat ke arah meja, anehnya bingkisan yang dari Pak Bisri ini di situ sudah tidak ada lagi. Nurdin pun tanya kan, Bu, ini bingkisan yang di sini mana? Loh, iya ya Pak. Nanti ya Pak. Lah, Bapak juga nggak ngerti kok. Bingkisan tersebut hilang, kan aneh. Terus kalau memang Pak Jali ke situ, ini yang antar Pak Jali siapa? Yang ngasih kabar mengenai Nurdin kecelakaan ini siapa? Kok Pak Jali bisa-bisanya tiba-tiba ke situ hanya mengambil bingkisan itu? Bu, perasaan tadi Pak Bisri ngasih jajan kan? Iya Ibu dengar, tapi nggak begitu ngamatin, Le. Singkat cerita, berjalannya waktu, ini akhirnya Nurdin pun sudah diperbolehkan pulang. Satu persatu, sahabat-sahabatnya yang dulu ini sempat ini pada berdatangan satu persatu pada jenguk Nurdin. Ini berapa hari Nurdin di rumah. Entah kenapa setiap malam ketika Nurdin mau makan ini mual. Dan bawaannya ketika apapun yang ia mau makan ini berubah. Ia mau makan mie, tiba-tiba mie tersebut bercampur dengan belatung. Muntah lagi, Bu. Ini kenapa ada belatung? Kenapa ada belatung mana, Nak? Nasi goreng ada belatungnya lagi yang dilihat dari pandangannya si Nurdin. Terus-menerus seperti itu. Yang menjadikan Nurdin ini sering ketakutan. Nah, semenjak kejadian itu, Nurdin kalau ketemu ibu bapaknya, dia ini kayak kaget terus. Ibu, Nurdin kenapa kamu jadi seperti ini sih, Nak? Nggak ngerti, Nurdin juga nggak tahu. Kenapa Nurdin selalu takut seperti ini ya? Jadi aneh, ada bunyi apa, ya tiba-tiba langsung kaget terus-menerus seperti itu. Sampai pada akhirnya, sampai dipanggilkan orang pintar daerah situ. Ini mengatakan tidak apa-apa. Baik-baik aja kok. Tapi nggak tahu Pak, saya kenapa kalau lihat orang jadi kayak ngeri sendiri, kaget. Ya, jangan berpikir yang aneh-aneh. Setiap mau istirahat atau apa, baca doa. Iya. Nah, disinilah Nurdin ingat pesan dari Pak Jali. Saat itu Nurdin dengan kondisi yang berjalan pun masih sempoyongan, ia memaksakan diri mengambil air wudhu dan sholat. Pada malam harinya, Nurdin ini mendengar ada suara ketukan pintu. Dan tumben-tumbennya, yang biasanya mendengar suara apapun kaget, kali ini Nurdin biasa saja. Dek, 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 dek. Siapa ya? Dek, dek, dek. Ulon won, assalamualaikum. Nurdin pun akhirnya, dia ini beranjak dari tempat tidurnya. Melihat kamar bapak ibunya ini masih tertutup, Nurdin pun tidak berani mengganggu bapak ibunya. Karena udah seharian ngurus Nurdin. Nurdin akhirnya melangkah ke pintu depan. Dibukalah pintu depan, cekrek. Bapak, kenapa Bapak ada di sini? Dah, ini kuku macan. Kuku macan, Pak? Maksudnya, Pak? Untuk apa, Pak? Tancapkan saja di depan rumahmu. Berdoalah untuk keselamatan kamu dan keluargamu. Tancapkan saja. Kenapa sepi banget ya malam ini? Bapak ini sama siapa? Sudah, tancapkan saja. Sambil berdoa. Ditancapkan nih di depan rumah. Berdoa kan? Sambil menancapkan, berdoa untuk keselamatannya si Nurdin dan keluarga. Saat Nurdin bangun, bangkit, Pak Jali sudah tidak ada di situ. Paginya, ini bapaknya Nurdin kaget. Bu, bangun, Bu. Anak kita loh, Bu. Anak kita. Apa yang terjadi dengan Nurdin? Nurdin tiba-tiba
tidur justru malah di depan pintu rumah. Ya ampun Nurdin, kenapa nak? Nah, Pak, Bu, Pak Jali. Sopo Pak Jali siapa? Kamu kenapa tidurnya di sini? Ya ampun. Kuku macan itu, kuku macan apa? Semalam Nurdin nancepin. Kenapa nggak ada bekasnya? Bekas kuku tersebut pun tidak ada yang ditancapkan oleh Nurdin, ini udah nggak ada. Lah, kamu kenapa kok bisa tidur di sini? Jadi semalam Nurdin mimpi Pak, didatangi oleh seorang bapak-bapak. Tadi yang Nurdin sempat bilang Pak Jali itu tadi. Pak Jali itu siapa? Akhirnya Nurdin ini diangkat ke dalam, ya kan, dibantu oleh bapaknya. Setelah itu Nurdin menceritakan pengalaman saat bertemu Pak Jali. Kok seperti itu, Le? Iya, Pak. Kok aneh? Tapi bener. Kamu melihatnya beneran, Pak. Orang dia yang nyelamatin kok, Pak. Di mana motor Nurdin kempes, bocor. Setelah itu datang saat di rumah sakit. Dan ketiga kalinya sekarang ini. Kok aneh, Le? Ya mudah-mudahan kalau toh memang iya yang namanya Mbak Jali itu, Pak Jali itu nyelamatin kita, Le. Nyelamatin kamu. Iya, Pak. Nurdin juga diingatkan kalau Nurdin ini harus rajin beribadah, Pak. Nah, kan orang lain pun mengingatkan. Itulah Bapak sering ngomong kayak gitu. Bukan berarti Bapak ini rewel bawel ke kamu. Tapi ini untuk kamu sendiri. Ini gak berselang lama, malam harinya saat semua tidur pulas, kurang lebih jam 1 dini hari, terdengar sebuah ledakan. Terbangunlah Nurdin. Suara apa itu? Bapak ibunya Nurdin juga sama. Din, suara apa, Din? Bapak dengar, Pak? Iya, Bapak dengar. Sepertinya kok ada di samping rumah, Pak. Ternyata pada saat Nurdin dan bapak ibunya keluar rumah, ini orang-orang pada mendekat juga. Pak, ada apa ya, Pak? Wah, saya nggak ngerti. Tadi suaranya keras banget. Dicarilah. Ternyata motornya Nurdin ini hangus. Jadi kayak ada konsleting di mesin, akan tetapi di situ hanya mengepul asap saja. Jadi motor tersebut ini tampilannya kayak habis terbakar. Asap mengepul. Lah, motor kamu, Din, coba keluarin. Disiram air. Dah. Kok bisa kayak gini, Din? Konslet apa? Padahal motor tersebut ini belum pernah digunakan selama Nurdin ini kecelakaan dan belum sempat diberesin. Akan tetapi warga mengatakan, wah wajar lah. Mungkin kemarin ada kayak gini konslet atau apa, karena kan kondisi motor rusak parah. Untung saja ini bisa dibawa pulang. Untung saja ada yang urus bla 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 segala macem. Gitu. Udah bubar. Nggak kepikiran apa-apa. Ternyata paginya ini ada mobil datang. Siapa yang datang? Ternyata yang datang Mas Tomo. Wah, Nurdin kaget. Ya ampun, Mas Tomo. Saat itu juga Nurdin langsung bersujud. Ini di depan rumah. Jadi kan Nurdin udah bisa bergerak gitu kan ya, walaupun masih pelan-pelan cara jalannya ini kan. Mas Tomo, maafin saya, Mas. Maafin saya. Udah, Pak. Mas, maafin saya, Mas. Nah, ibu bapaknya Nurdin juga sama. Maafin kami, nah, maafin kami. Nah, udah, Bu, Pak. Udah. Warga pun pada ngeliatin, nah, kenapa, ada apa? Oh, itu yang punya ini ya, sangkutan sama Nurdin. Akhirnya mereka pun langsung masuk ke dalam rumah Nurdin. Nah, ternyata Mas Tomo ini datangnya sama itu salah satu saudaranya Mas Tomo. Datang ke situ, Mas Tomo justru malah meminta maaf. Saya datang ke sini mau minta maaf atas segala perbuatan saya khususnya terhadap sampean. Loh, kok Mas Tomo bilang seperti itu, Mas? Orang saya yang salah kok. Saya belum bisa melunasi semuanya. Masih ada beberapa yang harus saya lunasi. Kalau saya jual rumah, nggak mungkin, Mas Tomo. Kasihan Bapak Ibu. Udah. Semua sudah terbongkar. Siapa pelakunya? Maksudnya, Mas? Pelakunya gimana? Mas Tomo pun menjelaskan bahwa pelakunya adalah Sanuri. Mas Tomo? Sanuri gimana, Mas? Iya, istrinya sudah cerita semua. Bahkan sekarang Sanuri meninggal dunia. Kok bisa, Mas? Sanuri meninggal dunia itu semalam. Awalnya ini debat sama istrinya entah apa. Setelah Sanuri meninggal,
Istrinya menelpon saya, kebingungan. Saya sempat datang malam-malam itu. Jam 1 dini hari lah. Ceritakan semuanya. Bahwa istrinya ini kaget. Ternyata Sanuri ini sebelumnya ia dihantui. Gak tahu apa wujudnya. Jadi badannya ini panas. Minta maaf terus menerus. Istrinya suruh menyampaikan ke saya. Makanya saya datang. Dibawa ke rumah sakit udah gak keburu. Pada saat kamu itu pulang, ya kan kamu bawa barang itu kan, emas itu waktu itu. Dia ini ngikutin kamu dari belakang. Dan beberapa karyawan yang mungkin sakit hati sudah saya keluarkan. Ayo kita rampok. Mumpung barang tersebut, emas tersebut di rumahnya Nurdin. Makanya dia menjebol jendela kamar kamu. Ya ampun, Sanuri itu baik loh mas sama saya. Dia ini justru malah peduli. Nah itu kan biar gak ketara. Dan istrinya juga mengatakan, permohonan maaf yang pengen disampaikan secara langsung. Nanti kamu sendiri sajalah temui istrinya. Iya mas. Ternyata Sanuri adalah pelakunya. Pelaku yang membuat Nurdin ini nyaris meninggal. Nah akhirnya berapa hari kemudian selain bela sungkawa, Nurdin pun datang menemui istrinya. Istrinya minta maaf ke Nurdin, menceritakan semuanya. Saya nggak ngerti mas. Jadi dia ketika baru mau meninggal cerita semua. Dia ini sempat iri mas terhadap sampean yang selalu dipercaya Pak Bisri. Sedangkan dia ini kan capek juga kenapa yang dapat pujian selalu sampean. Nurdin ini jujur, nggak pernah yang namanya ngambil kembalian atau apalah, korupsi lah atau nggak pernah. Sedangkan Sanuri sering. Untungnya Sanuri pun masih dipercaya. Berapa kali mencoba untuk membunuh Mas Nurdin. Ia sampai pergi ke dukun mana-mana, tapi selalu gagal. Nggak tahu kenapa digagalkan sama seorang kakek tua. Kalau nggak salah namanya Pak Jali. Sering sekali dihantui yang namanya Pak Jali itu. Saya nggak ngerti mas. Hah? Pak Jali? Singkat cerita, Nurdin pun sudah memaafkan semuanya. Nurdin berniat untuk mendatangi rumah Pak Jali, mau berterima kasih. Karena tanpa Pak Jali, Nurdin mungkin nggak selamat. Anehnya pada saat Nurdin di tempat itu, ini sama sekali nggak ketemu Pak Jali. Kok adanya pinggiran hutan kayak gini semua yo? Nah ada orang lewat di situ, warga. Dia bawa kayu nih ibu-ibu, gitu kan. Bu, numpang nanya bu. Saya ini pernah bu ditolong sama seseorang, bapak-bapak. Ya udah sepuh sih bu ya. Saya manggilnya Pak karena dia ini masih gagah. Namanya Pak Jali bu. Loh sampean ditolong Mbak Jali toh? Ibu kenal toh? Mas, bersyukur berarti sampean orangnya jujur. Orang kalau tersesat di sini pasti ditolong kok sama Pak Jali. Tapi warga sini itu nggak pernah diliatin. Katanya orang-orang yang dari jauh kalau tersesat atau apa, katanya sering diliatin sama Pak Jali. Saya aja nggak pernah bertemu mas. Nah kalau sampean pengen lihat Mbah Jali itu ada di mana, itu lurus ya. Nanti ada orang bersih-bersih di situ pasti. Itu masih sanak saudaranya di situ. Loh, rumahnya di situ bu. Udah kesana aja. Oh, bersyukur sampean berarti sampean orang baik. Kata ibu-ibu tadi. Nah ini Mbah Jali ini yang dimaksud ini bener nggak Mbah Jali yang saya ketemu, gitu kan? Akhirnya mengikuti arahan dari ibu tadi. Bener ada, memang itu pinggiran hutan, tapi ada jalan setapak gitu. Dan ada orang lagi bakar sampah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak, saya mau tanya, rumahnya Pak Jali mana ya Pak? Pak Jali, itu makamnya nak. Pak Jali Pak, orangnya orang yang tinggi toh, gagah. Terus dia ini biasanya jualan atau apa? Ya tali? Iya Pak, bener Pak. Nah, pasti sampean sudah pernah ditolong juga, kenapa nyari ke sini? Saya ini masih saudaranya. Nah, sedikit cerita siapa Pak Jali kan? Disitulah akhirnya jadi tahu gitu. Pak Jali dulunya ini kata bapak tersebut punya angon-angon macan. Ingon-ingon ini macan. Disitulah Nurdin ingat, aku pernah ditolong suruh menancapkan kuku macan. Yaitu sile. Ya, tapi yang sering ketemu ini justru malah orang-orang dari jauh. Bener apa kata ibu tadi. Nurdin jadi nggak habis pikir. Ini orang yang telah lama meninggal justru malah menolong saya. Dalam wujud manusia yang bukan
hantu atau apa, enggak sama sekali, enggak menyeramkan sama sekali, bahkan menolong. Bapak itu menjelaskan, banyak kok orang-orang yang kena santet atau apa lewat daerah sini. Kalau memang orang itu jujur, ada saja yang berhenti atau apa, tiba-tiba apa ditemuin dan ya sembuh. Apa yang kamu rasakan diceritain lah semua. Oh, hampir ditumbalki itu berarti Le. Untungnya Pak Jali tahu kalau kamu orang jujur. Jadi pesan-pesan Pak Jali, apalagi kan pasti kamu dipeseni, itu dikerjakan biar Pak Jali ini senang. Udah itu Le. Iya Pak, ini ada bingkisan Pak. Ya wis, tak ambil Bapak. Mbah, iya no putune ngeterke panganan iki Mbah. Bilang sama makam seperti itu. Nurdin pulang cerita sama keluarganya, kaget keluarganya. Nah semenjak itu entah kenapa Nurdin ini mencari kerjaan ini mudah. Ada saja rezekinya. Justru malah Mas Tomo datang kembali menemui Nurdin menawarkan pekerjaan. Akan tetapi Nurdin sudah terlanjur mendapatkan pekerjaan lain. Gitu kata Nurdin. Ya Mas, saya nggak bisa nolak juga sih Mas ya. Tapi gimana lagi Mas? Saya sudah terlanjur bekerja di tempat lain. Nah, hingga pada akhirnya cerita pun selesai. Itulah pengalaman dari Mas Nurdin yang dikirimkan ke kami. Wow, ngeri sekali. Ditolong sama orang yang sudah meninggal. Nah, saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Nah, buat teman-teman yang pengen ngirim cerita, caranya gampang sekali, dikirim per paragraf atau per kalimat. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 33336. Tiganya 4 kali. Saya ulang 0858 704 33336. Tiganya 4 kali. Oke, seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, panjang umur, sehat selalu. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif tinggalkan komen.